Selamat bertemu kembali di channel Ardara 21. Sebelum kita membahas topik selanjutnya, tolong diklik subscribe, like, dan bila ada pertanyaan silahkan tulis di komen dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman saudara ya, agar uh, makin banyak yang tahu tentang perpajakan. Oke, untuk kali ini saya akan membahas materi tentang perhitungan pajak penghasilan atas honor dosen atau pengajar atau orang pribadi sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Kita lihat dulu berdasarkan untuk menghitung pajak penghasilan pasti kita tidak lepas dengan tarif pajaknya ya. Nah, untuk tarif pajaknya diatur berdasarkan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 tentang lapisan tarif pajak penghasilan ya, pasal 17 ayat 1 dan diperbarui dengan Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 2021 yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Sedangkan untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta itu diatur dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 garing PMK 010 atau 010 garing 2016. Oke, untuk jelasnya kita langsung lihat inilah lapisan tarif pasal 17 ya, sebelum 1 Januari 2022 dan sesudah Januari 2022. Sebelum Januari 2022, apabila kita mempunyai penghasilan setelah dikurangi PTKP ya, apabila kita mempunyai penghasilan setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu bisa 54 juta tergantung status keluarganya ya. 0 sampai 50 juta maka tarifnya 5%. 50 juta sampai 250 juta 15%. 250 juta sampai 500 juta itu sekitar 250 juta ya, kalau dikurang itu 25%. Kemudian penghasilan di atas 500 juta adalah 30%. Nah, pada 1 Januari 2022 diubah. Artinya apa? Kok diubah? Kan sebenarnya pemerintah itu ingin meningkatkan pendapatan pajak itu lebih tinggi. Kok malah diperbesar gitu ya, logikanya. Ya, logikanya kalau lapisan ini diperbesar maka yang kena pajak makin sedikit. Karena sasaran pemerintah sekarang itu yang sasaran pajaknya itu adalah kaum menengah ke bawah. Jadi kita mungkin terkadang sering lihat di medsos atau apa ya, masyarakat banyak bilang sudah bayar pajak mahal. Nah, ini kita jelaskan. Sebenarnya orang menengah ke bawah itu tidak membayar pajak ya. Kita hanya bisa menikmati fasilitas pajak seperti jalan, sekolah, rumah sakit, internet ya dengan satelitnya dan lain-lain. Dan kita bahkan nggak bayar pajak penghasilan sama sekali, apalagi di golongan menengah ke bawah ya. Itu bisa saya buktikan. Nah, di tahun Januari 2002 dinaikkan ya untuk pajaknya, lapisannya 0 sampai 60 juta ini lapisan setelah dikurangi PTKP ya, 0 sampai 60 juta 5% ada kenaikan 10 juta. Terus 60 juta sampai 250 juta 15%. 250 juta sampai 500 juta 25%. 500 juta sampai 5 miliar ini per bulan ya 30%. Per tahun, bukan per bulan, per tahun 30%. Seandainya penghasilan kita di atas 5 miliar dalam setahun maka pajaknya 35%. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Saya berikan contoh yang mudah dipahami baik bagi orang yang pernah belajar pajak maupun tidak pernah belajar pajak, karena sebenarnya pajak itu bukan
sesuatu yang rumit ya. Makin ke depan perhitungannya makin dipermudah. Oke, kita asumsikan atau contoh, misalkan kita sebagai dosen tetap. Nah, namanya tetap, pegawai tetap, dosen tetap itu pasti menerima penghasilan secara rutin. Contoh, jika Tuan Corona seorang dosen tetap di tahun 2022 memperoleh penghasilan 15 juta per bulan. Status keluarganya itu K3. K garis miring 3 artinya apa? Kawin, istri 1, bukan istri 3 ya. Istri 1, anaknya 3. Jadi suami, istri 1, anak 3. Jadi suami punya tanggungan 4. 4 itu siapa? Anak 3 dan 1 istri. Jadi kawin itu nggak mungkin nggak punya istri ya. Kalau di pajak itu ingat nggak ada bahasa nikah, adanya bahasa kawin. Kawin tidak kawin. Pertanyaannya berapa PPh terutang tahun 2002? PPh terutang tahun 2002 adalah penghasilan sebulan 15 juta. Kalau kali 12 berarti 180 juta. Nah, namanya dosen tetap pasti dapat fasilitas negara yaitu biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu hanya keringanan ya, keringanan pajak yang diberikan negara khusus untuk yang berstatus pegawai tetap atau dosen tetap. Nah, rumus dari biaya jabatan itu 5% kali penghasilan kotor. Maksimal yang diperbolehkan itu 6 juta per tahun atau 500.000 sebulan. Maksudnya gini, kalau 5% dikalikan penghasilan kotor melebihi 6 juta, maka yang ditulis, yang diakui adalah 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Contohnya 5% kali 180 juta itu melebihi 6 juta. Maka yang ditulis hanya 6 juta yang boleh mengurang. Jadi penghasilan bersihnya bukan 180 juta tapi dikurangi 6 juta. Ini suatu keuntungan bagi masyarakat. Jadi 174 juta. Nah, 174 juta, kemudian kita hitung PTKPK 3 tadi ya. PTKPK 3 itu wajib pajak suami, istri 1 dan 3 anak. Tanggungan itu istri dan anak. Satu tanggungan itu 4.500.000 per bulan. Sedangkan wajib pajaknya atau suaminya 54 juta setahun. Sorry, untuk yang tanggungannya itu 4.500.000 setahun bukan per bulan ya. Untuk yang tanggungan anak dan istri itu masing-masing 5,4 juta atau 5.400.000 rupiah per tahun. Kita hitung PTKP-nya wajib pajak 54 juta. Satu istri 4 juta setengah, 3 anak 13 juta 500. Yang 4 setengah kali 3. Total PTKP-nya adalah 72 juta. Tinggi ya, kalau kita punya anak 3, kita punya penghasilan 72 juta ditambah biaya jabatan 6 juta, 78 juta. Kita tidak kena pajak, kita tidak membayar pajak sama sekali. Kalau kita hitung pajaknya, pemerintah itu bisa aja mengubah aturan itu. Jadi PTKP dihilangin, nggak masalah ya, karena pemerintah yang punya wewenang. Tapi pemerintah di sini target dari sasaran pajak mulai pemerintahan sekarang itu adalah menengah ke atas. Yang menengah ke bawah tidak membayar pajak. Ya. 78 juta itu per bulan sekitar 6 jutaan ya penghasilannya. Kalau hidup di kampung itu cukup besar ya, cukup lumayan ya. Nah, itu tidak kena pajak. Jadi kita untuk yang biasa bilang bayar pajak mahal, sekarang mungkin dengan melihat ini bisa mengerti diri ya. Mengerti diri bahwa kita ini tidak membayar pajak. Oke, kemudian setelah PTKP-nya diketahui, penghasilan bersihnya yang 174 juta dikurangi 72 juta, ketemu 102 juta. Nah, 102 juta inilah dasar perhitungan pajaknya. Nah, 102 juta kita terapkan lapisan tarif pasal 17 yang terbaru ya, 5% kali 60 juta, 3 juta. Sisanya 102 juta dikurangi 60 juta ya. 42 juta itu masuk lapisan kedua yang 15% yaitu 60 juta sampai 250 juta. Pajaknya ketemu 6 juta 300. Jadi pajak terutangnya
untuk dosen yang mempunyai penghasilan setahun 180 juta dengan punya 3 anak ya, itu jumlah PPh terutangnya hanya 9.300.000 rupiah. Sangat jelas ya. Ini untuk contoh dosen tetap. Nah, untuk berikutnya contoh yang kedua adalah sebagai dosen tidak tetap atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan rutin. Secara bulanan itu rutin walaupun tidak tetap tapi rutin, berkesinambungan. Contoh, Tuan Kron di bulan Januari 2022 mengajar sebanyak 4 kali tatap muka dan menerima honor sebesar 200.000 per tatap muka. Status tidak kawin. Tidak kawin itu single ya, single. Tapi dia statusnya tidak tetap tapi menerima honor tiap bulan karena tiap bulan itu rutin mengajar ya, rutin. Ada aja Pak. Nah, cara menghitungnya PKP penghasilan kena pajak ya, itu sama dengan penghasilan kotor kali 50% dikurangi PTKP penghasilan tidak kena pajak. Karena di sini contohnya hanya bulan Januari, maka PTKP-nya pun dihitung per bulan. Jadi wajib pajak itu setahun 54 juta. Nah, kalau per bulan berarti 54 juta dibagi 12 yaitu 4.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajak untuk Tuan Kron adalah 4 kali 200.000, 800.000 ya, kali 50% dikurangi PTKP 1 bulan 4.500.000. Ketemunya adalah 4 kali 200.000 kali 50% itu 400.000. Sebulan dia hanya memperoleh honor 400.000. Dikurangi PTKP sebulan 4.500.000. Artinya penghasilannya masih di bawah PTKP. Masih di bawah 4.500.000 per bulan. Maka Tuan Kron tidak dikenakan pajak. Ingat, dosen yang atau pegawai tetap yang belum kawin, kalau yang udah kawin itu lebih tinggi lagi ya. Saya asumsikan yang belum kawin pegawai tapi tidak tetap memperoleh penghasilan di bawah 4.500.000 rupiah sebulan itu tidak dikenakan pajak. Alasannya karena masih di bawah penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000 rupiah. Silakan dicek di slip-slip honor Anda ya, disesuaikan dengan ini. Oke, ini contoh yang kedua, sangat jelas ya. Kemudian yang ketiga, jika sebagai dosen tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Artinya ini dosen tidak rutin menerima tiap bulannya. Ya misalnya sebagai dosen tamu yang kadang-kadang ya. Contoh Tuan Kron di bulan Januari mengajar sebanyak 4 kali tatap muka dan menerima honor sebesar 200.000. Ini tidak kesinambungan karena bukan dosen di situ misalnya ya. Dosen dari luar ini misalnya, tidak rutin. Nah, cara menghitungnya PKP sama dengan penghasilan kena pajak adalah penghasilan kotor kali 50%. Jadi honornya kan 200.000 per. Nah, dia mengajar selama 4 kali, berarti 4 kali 200.000 kali 50%. Atau 800.000 kali 50% sama dengan 400.000 rupiah. Nah, 400.000 rupiah itu masih masuk kelompok lapisan pertama. Lapisan pertama itu setahun 0 sampai 60 juta. 0 sampai 60 juta itu 5%. Jadi 400.000 rupiah itu masih masuk 0 sampai 40 juta. 0 sampai 60 juta. Ya, jadi tarif pajaknya 5%. Nah, ketemu ya PKP-nya 400.000 rupiah, maka pajak terutangnya adalah 400.000 rupiah kali 5%, 20.000 rupiah. Cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan silakan di komen ya. Untuk di komen pertanyaan ditulis di komen ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan bagikan ilmu ini ke teman-teman saudara agar kita lebih mengenal
pajak sehingga kita tidak membuat fitnah atau komen-komen di medsos yang tidak berdasar ya. Oke, untuk menguji pemahaman Anda, silakan ini saya sertakan latihan soal. Ya, di sini saya tuliskan ada 4 latihan. Soal yang pertama ya, sejak satu ya, soal yang satu, latihan soal. Sejak Januari 2022, Tuan Cemot bekerja sebagai dosen tetap dengan menerima penghasilan 10 juta per bulan. Status K-1 atau kawin, istri, punya anak 1. Istri tidak bekerja ya, K-1 itu kawin, istri tidak bekerja, punya anak 1. Kemudian ia membayar sendiri iuran pensiun sebesar 500.000 per bulan. Iuran pensiun itu rumusnya adalah 5% kali penghasilan kotor. Tapi yang diperbolehkan adalah 2.400.000 setahun. Maksimal 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Sedangkan iuran pensiun yang boleh mengurang pendapatan kotor adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja tidak bisa mengurangi atau menambah penghasilan kotor. Kenapa? Karena nanti pada saat dicairkan di pensiun sudah umurnya itu akan dikenakan pajak, sehingga tidak ada perhitungan pajak ganda. Jelas ya itu tentang iuran pensiun. Terus kemudian pertanyaan yang satu, hitunglah PPh terutang tahun 2022. Soal nomor 2, sejak Januari 2022, Tuan Copot bekerja sebagai dosen tidak tetap, tapi rutin menerima penghasilan setiap bulan. Sekali mengajar ia dibayar 100.000. Nah, selama tahun 2022, Tuan Copot itu mengajar sebanyak 500 kali setahun. 500 kali setahun berarti 500 penghasilannya adalah 500 kali 100.000 ya. Setahun ya. 50 juta. Nah, 50 juta kena pajak apa enggak? Nah, PTKP setahun itu berapa ya? PTKP setahunnya berapa? Oke, status keluarganya K0, artinya kawin, istri tidak bekerja, udah punya istri tapi belum punya anak. Pertanyaannya, hitung PPh terutang tahun 2022. Untuk soal yang ketiga, Januari 2022, Tuan Cepet diundang sebagai dosen tamu selama sebulan dengan memperoleh honor sebesar 10 juta ribu rupiah. Hitunglah PPh terutang tahun 2022. Pertanyaan yang terakhir, keempat. Jika pada nomor 1, soal nomor 1 itu tadi kan ditulis bekerja mulai 1 Januari. Jika pada nomor 1, Tuan Cemot itu bekerja mulai 1 Juli 2022. Hitung PPh terutangnya tahun 2022. Ingat, bekerja 1 Januari dan 1 Juli itu beda perhitungannya. Karena yang membedakan apa? Jumlah PTKP-nya. Kalau 1 Januari itu PTKP-nya itu full 1 tahun. Sedangkan kalau 1 Juli PTKP-nya hanya setengah tahun. Sangat jelas ya. Oke, sekali lagi silakan terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa, semoga ilmu ini bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi jika dibagikan ke teman-teman saudara. Jangan lupa like, di-subscribe, dan pertanyaan di komen. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Ya, klik untuk mengikuti video saya berarti diklik gambar loncengnya. Oke, terima kasih.